Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak Nurdi Sarif SSI. Apa kabar Anda? Semoga tetap semangat. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan soal LKS IPA kelas 7 semester 1 bab 1 objek IPA dan pengamatannya. Pada seri video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas sampai di soal nomor 15. Sekarang kita lanjutkan di soal nomor 16. Silakan Ananda simak soalnya. Sebuah benda memiliki panjang 5 meter. Besaran fisika pada pernyataan tersebut adalah, nah soal ini ditanyakan konsep dari besaran fisika. Bapak sudah menjelaskan, besaran adalah segala sesuatu yang akan diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi kalau kita rujuk soal ini, yang akan diukur adalah panjang. Jadi besaran fisika yang dimaksudkan di sini adalah besaran panjang. Jawabnya C. Selanjutnya 17. Perhatikan tabel. Ada besaran yang diberikan, kecepatan, gaya, daya dengan pasangan satuan internasional. Nah, berdasarkan tabel tersebut ditanyakan pasangan besaran turunan dengan satuan internasional yang tepat berdasarkan tabel tersebut adalah, jadi dari tabel ini semua besaran yang diberikan ini adalah besaran turunan. Nah, Anda perlu pahami apa saja satuan internasional yang dimiliki. Nah, untuk besaran turunan kecepatan, satuan internasional yang ditetapkan itu adalah meter per sekon. Kemudian besaran gaya, satuan internasional yang ditetapkan itu adalah Newton. Dan besaran turunan daya, satuan internasional yang ditetapkan adalah Watt. Jadi untuk pertanyaan dari nomor 17 ini jawabannya adalah 1A, 1B, kemudian 2A, 3C. Ya. Di 1B, 2A, 3C. Opsi yang benar adalah B. Selanjutnya nomor 18. Dari pernyataan-pernyataan yang diberikan, ada 4 pernyataan, silakan Anda simak soal ini. Nah, dari 4 pernyataan ini, syarat utama yang dimiliki oleh satuan standar ditunjukkan oleh nomor. Jadi, syarat utama yang dimiliki oleh sebuah satuan standar ini adalah yang pertama, dapat diperoleh dengan mudah. Kemudian dapat diterima secara internasional. Jadi opsi yang tepat di sini adalah 2 dan 4. Itu adalah syarat utama yang dimiliki oleh satuan standar. Satuan standar di sini adalah satuan baku. Satuan baku yaitu satuan yang dapat digunakan di dalam kegiatan pengukuran.
yang lazim digunakan sehingga dapat menyatakan hasil pengukuran yang seragam. Dan ini satuannya diakui secara internasional. Lawan dari satuan standar atau satuan baku adalah satuan tidak baku. Kalau satuan tidak baku itu adalah satuan-satuan yang tidak lazim digunakan dalam pengukuran. Seperti satuan jengkal, satuan kaki, 5 kaki, 5 jengkal, panjang kaki dari setiap orang tentu tidak sama. Kalau kita gunakan satuan tersebut di dalam pengukuran, tentu menghasilkan hasil yang tidak seragam. Jadi tidak dapat diterima secara internasional. Itu untuk satu tidak baku. Itu sekedar mengulas kembali. Jadi Ananda, syarat utama yang dimiliki oleh satuan standar atau satuan baku itu adalah dapat diperoleh dengan mudah. Kemudian dapat diterima secara internasional. Jadi jawabnya adalah 2 dan 4. C. Selanjutnya soal nomor 19. Soal nomor 19, silakan disimak soalnya. Untuk soal nomor 19, Lukas mendapat tugas mengukur massa benda menggunakan neraca 3 lengan. Logam yang memiliki massa 546 gram ditunjukkan oleh nomor. Jadi untuk soal nomor 19 ini adalah kegiatan pengukuran besaran massa. Besaran massa ini dapat digunakan, alat ukurnya adalah neraca. Dalam soal ini dinyatakan neraca 3 lengan, atau bisa juga disebut neraca Ohlhaus. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, Ananda bisa perhatikan skala yang ditunjukkan oleh setiap lengan dari neraca tersebut. Untuk soal nomor A, untuk lengan yang pertama, massa benda pada skala 500 gram. Ini salah juga ya. Kita coba analisis option yang C. Option yang C, lengan yang pertama dari neraca menunjukkan skala 500, lengan yang kedua 60, dan lengan yang ketiga 4. Maka massa yang ditunjukkan terukur di sini adalah 500 ditambah 60 ditambah 4, 564 gram. Sementara dari soal 546 gram. Jadi yang C juga salah. Selanjutnya yang D, kita coba periksa. Lengan yang pertama di skala 400, lengan yang kedua pada skala 40, dan lengan yang ketiga pada skala 6. Jadi massa benda yang terukur adalah 446 gram. 446 gram. Baik, kita periksa kembali ya. Kita coba kembali rujuk yang A, 500 skala yang pertama, lengan yang pertama, 40 pada lengan yang kedua, dan 6 gram pada lengan yang ketiga. Nah, jadi kita perbaiki 500 ditambah 40 ditambah 6, jadi total semua massa yang ditunjukkan adalah 546 gram. Nah, jadi option yang A ini yang benar.
Massa benda yang terukur berdasarkan skala neraca 3 lengan yang ditunjukkan. Lengan yang pertama 500 gram, lengan yang kedua 40, dan lengan yang ketiga 6 gram. Jadi massa benda yang terukur 546 gram dari gambar skala neraca lengan yang diberikan. Jadi opsi yang benar adalah A. Silakan Anda pahami ya untuk soal-soal pengukuran besaran massa dengan neraca. Nah, selanjutnya soal berikut, silakan Anda simak nomor 20. Berikut yang bukan merupakan langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah adalah yang bukan merupakan langkah dalam melakukan metode ilmiah. Bapak sudah menjelaskan bahwa metode ilmiah ini adalah suatu cara yang digunakan untuk mengembangkan sains di dalam ilmu pengetahuan alam, ya. IPA itu sains itu dikembangkan dengan menggunakan metode ilmiah. Tahapannya itu dimulai dari ada rumusan masalah, kemudian menyusun kerangka berpikir, selanjutnya menyusun hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis data, dan kemudian menarik kesimpulan dan mempublikasikannya. Jadi kalau kita analisis satu persatu option jawaban dari nomor 20 ini yang bukan termasuk metode ilmiah. Yang A ini termasuk ini langkah dari metode ilmiah, merumuskan masalah juga, menganalisis data juga. Nah, ini yang C yang bukan, mengamati objek atau benda. Kalau dinyatakan mengamati objek atau benda, nah ini kurang tepat untuk konsep dari langkah-langkah metode ilmiah. Harusnya ini melakukan eksperimen atau percobaan. Jadi jawabannya adalah C, yang bukan merupakan langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah. Jadi ini yang tepatnya ini ya, yang lebih spesifik harusnya melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, selanjutnya lagi, kemudian nomor 21. Rudi melakukan beberapa kegiatan pengukuran dan diperoleh data sebagai berikut. Ada beberapa data yang diberikan, silakan Anda simak di soal tersebut. Rudi melakukan pengukuran, ada 6 data yang diperoleh dari hasil pengukuran oleh Rudi. Nah, dari 6 data pengukuran ini ditanyakan hasil pengukuran Rudi tersebut yang termasuk besaran pokok. Nah, ingat kembali konsep dari besaran pokok ini adalah besaran-besaran yang satuannya sudah didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu secara internasional. Ada 7 besaran pokok ya Anda ya. 7 besaran pokok. Ada besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, besaran kuat arus listrik, besaran intensitas cahaya, juga ada besaran suhu. Jadi satu lagi adalah besaran waktu. Jadi ada 7 besaran pokok. Nah, kalau kita perhatikan dari soal ini, yang termasuk hasil pengukuran yang termasuk besaran pokok, nah itu nomor 2 massa, kemudian tinggi, dan suhu. Jadi jawaban yang benar itu adalah 2,
4, 6. Di option jawaban untuk soal ini adalah C. Selanjutnya soal nomor 22. Berikut objek IPA yang dapat diamati dengan alat indera secara langsung kecuali. Nah, Ananda, kita mengenal ada dua data ilmiah, yaitu data yang diperoleh dari suatu kegiatan pengamatan objek IPA. Ada dua data ilmiah yang diperoleh. Yang pertama dikenal dengan data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif ini adalah data yang diperoleh dari nilai pengukuran objek IPA dengan menggunakan alat ukur. Contohnya adalah pada soal ini, yaitu tinggi dan suhu. Ini adalah data kuantitatif yang dapat diamati, diukur dengan menggunakan alat ukur. Nah, kemudian yang kedua, kita mengenal data kualitatif. Data kualitatif ini adalah data ilmiah yang diperoleh dengan menggunakan alat indera. Jadi di soal ini contohnya adalah warna bunga. Warna. Contoh dari data kualitatif yang diamati dengan menggunakan alat indera. Nah, tinggi dan suhu ini ada data kuantitatif dengan menggunakan alat ukur, dan alat ukur yang kita guna pun itu juga melibatkan alat indera kita. Mengukur panjang dengan mistar, nah, alat indera kita mata tentu melihat skala dari alat ukur itu. Nah, sementara untuk option yang dirasa senang, nah, ini bukan contoh dari besaran, sehingga tidak ada alat ukur yang dapat digunakan untuk mengamati atau mengukurnya. Nah, jadi untuk option yang nomor 22 ini, objek IPA yang dapat diamati dengan alat indera secara langsung kecuali, jawabnya adalah D, rasa senang. Selanjutnya 23. Seorang siswa menyatakan bahwa fotosintesis tumbuhan dipengaruhi oleh cahaya matahari didasarkan dari hasil percobaan. Didasarkan dari hasil percobaan menggunakan tanaman kacang. Jadi ada seorang siswa menyatakan bahwa fotosintesis dari tumbuhan itu dipengaruhi oleh cahaya matahari didasarkan pada percobaan menggunakan tanaman kacang. Nah, dalam metode ilmiah, tahap yang sedang dilakukan oleh siswa itu adalah, ini jawabannya adalah membuat kesimpulan. Kenapa? Karena dijelaskan tadi, siswa menyatakan, dia menyatakan fotosintesis tumbuhan dipengaruhi oleh cahaya matahari, dan ini berdasarkan percobaan. Jadi membuat kesimpulan yang dimaksudkan di sini, pernyataan apakah data dari percobaan itu diterima, maksudnya sesuai dengan hipotesis atau tidak. Dan dinyatakan tadi ya, siswa itu dia sudah menyatakan bahwa fotosintesis tumbuhan dipengaruhi oleh cahaya matahari didasarkan percobaan yang telah dia lakukan, dalam hal ini menggunakan tanaman kacang. Jadi dia menarik kesimpulan dari percobaan yang telah dia lakukan. Artinya
pernyataan yang diberikan itu apakah sesuai dengan hipotesis atau sebaliknya. Jadi opsi yang tepat di sini adalah D. Selanjutnya nomor 24, alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu saat seseorang sedang latihan menahan napas di dalam air adalah, tentunya jawabannya adalah alat ukur besaran waktu yang lebih teliti dalam hal ini adalah stopwatch. Jawabnya adalah stopwatch. Kemudian nomor 25. Ini berkaitan dengan mengukur besaran panjang dengan menggunakan alat ukur mikrometer sekrup. Seorang mengukur diameter benda dengan mikrometer sekrup. Diberikan gambar, ada skala yang diberikan, skala utama dan skala nonius. Berdasarkan skala dari gambar mikrometer sekrup yang diberikan ini, berapa hasil pengukuran diameter benda tersebut? Nah, ingat kembali operasional dari mikrometer sekrup. Operasional pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup ini, langkah yang pertama adalah kita amati skala utama dulu. Skala utama yang terletak tepat sebelum skala nonius. Ini skala utama, kemudian ini skala nonius. Nah, yang kita amati adalah skala utama yang letaknya tepat sebelum skala nonius. Tentunya ini dia. Data yang ini. Ini jatuh di nilai 6,5. Kita ketik 6,5 mm dalam satuan milimeter. Nah, setelah itu baru kita amati selanjutnya adalah skala nonius. Skala nonius. Skala nonius yang dimaksudkan di sini yaitu skala nonius yang berimpit tepat segaris dengan garis skala utama. Jadi skala nonius yang dimaksudkan, yang ini dia. Itu jatuh di nilai 15, 16, 17, 18. Nah, skala 18 ini kita kalikan dengan ketelitian alat ukur mikrometer sekrup, yaitu 0,01 mm. Jadi ini skala 18 di sini, skala nonius yang tepat segaris dengan skala utama 18 kita kalikan dengan ketelitian dari alat ukur mikrometer sekrup 0,01 mm. Jadi kalau kita hitung, ini dapatnya adalah 0,18 mm. Ini adalah skala utama. Nah, selanjutnya baru kita hitung panjang benda yang terukur dengan menjumlahkan skala utama dengan skala nonius. Jadi 6,5 mm ditambah 0,18 mm. Tentu jawabannya adalah 6,68 mm. Jawabnya adalah A. Silakan Ananda pahami. Selanjutnya nomor 26. Ibu guru memberikan tugas melakukan pengukuran panjang batang tanaman dengan berkelompok.
Akan tetapi, kelompok A tidak melakukan tugas tersebut karena tidak berdiskusi. Tidak berdiskusi. Nah, sikap kelompok A yang tidak sesuai dengan sikap ilmiah yaitu sikap ilmiah yang tidak sesuai dari soal ini tentunya mengembangkan keingintahuan. Untuk Anda ketahui ya, bahwa sikap-sikap ilmiah dari penyelidikan objek IPA, sikap ilmiah yang dapat muncul itu ada 5 ya. Dapat membedakan antara fakta dan opini, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan argumentasi, mengembangkan keingintahuan, kepedulian terhadap lingkungan, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Ini adalah sikap ilmiah yang dapat muncul dari suatu kegiatan penyelidikan IPA. Nah, dari soal tadi, kelompok A tidak berdiskusi, tidak mau berdiskusi dengan teman-teman di dalam kelompok tersebut, di dalam melakukan percobaan. Ini bertentangan dengan, tidak sesuai dengan sikap ilmiah mengembangkan keingintahuan. Karena dengan berdiskusi tentunya akan saling menyampaikan konsep pemikiran tentang percobaan atau penelitian yang sedang dilakukan. Jadi jawabnya adalah B. Selanjutnya 27. 27 kelas 7B melakukan percobaan uji makanan. Setiap kelompok menguji ekstrak hati yang ditetesi dengan diuret dan menghasilkan warna ungu. Bahan uji dari kelompok B tidak berwarna ungu karena salah meneteskan larutan lugol. Hasil laporan percobaan kelompok B tertulis bahwa uji makanan tersebut tidak berhasil disertai alasannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, sikap ilmiah yang dilakukan oleh kelompok B adalah, nah ini bisa kita jelaskan, sikap ilmiah yang dimaksudkan di sini adalah dapat membedakan fakta dan opini. Dapat membedakan fakta dan opini. Ya, kalau fakta ini bersifat objektif, sementara opini bersifat tidak objektif. Nah, dari soal tadi, siswa di dalam melakukan kegiatan percobaan tadi, pada kelompok B tertulis uji makanan tersebut tidak berhasil disertai alasannya. Nah, makanya ini dikatakan ini didasarkan pada fakta. Mengamati atau menilai secara objektif, bukan opini. Jadi sikap ilmiah yang dimaksudkan di sini dari soal tersebut dapat membedakan fakta dan opini. Nah, selanjutnya, soal nomor 28. Perhatikan pernyataan berikut. Jadi ada beberapa pernyataan yang diberikan. Yang ditanyakan adalah ciri-ciri jangka sorong berdasarkan pernyataan tersebut. Ciri-ciri dari jangka sorong: memiliki ketelitian 0,1 mm. Nah, ini termasuk ciri jangka sorong. Kemudian dapat digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Adapun pernyataan 2 dan 4
Ini bukan ciri dari jangka sorong. Selanjutnya nomor 29. Ini adalah gambar skala dari sebuah neraca 3 lengan yang digunakan untuk mengukur besaran massa. Nah, berapa nilai massa yang terukur, massa benda yang terukur dengan berdasarkan gambar skala yang diberikan. Kita tinggal mengamati skala yang ditunjukkan oleh masing-masing anak timbangan. Untuk lengan yang pertama di 200 gram, kemudian anak timbangan kedua 20 gram, dan di lengan yang ketiga pada nilai 1 gram. Jadi massa benda yang terukur berdasarkan gambar skala neraca ini adalah 200 ditambah 40 ditambah 1 sama dengan 241 gram. Jadi jawabnya adalah D. 241 gram. Selanjutnya nomor 30 yang terakhir untuk soal objektif ini ada beberapa pernyataan. Ditanyakan jenis besaran berdasarkan pernyataan tersebut adalah, nah, 3 pernyataan yang diberikan pada soal ini. Besaran turunan dijabarkan dari besaran pokok panjang, menyatakan banyak ruang yang dapat ditempati suatu objek. Nilai besaran dapat diukur dengan menggunakan alat gelas ukur. Tentunya besaran yang dimaksudkan di sini adalah besaran volume. Ya, volume seperti yang kita ketahui ini adalah besaran turunan diturunkan dari satuan besaran pokok panjang. Atau dijabarkan satuannya dari satuan besaran pokok panjang. Panjang kali lebar kali tinggi ya. Dan kemudian volume ini adalah besaran turunan yang menyatakan banyak ruang. Artinya dia termasuk menyatakan banyak ruang dari suatu bangun ruang. Isi dari bangun ruang tersebut. Dan dapat diukur nilainya dengan gelas ukur. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 30 ini adalah D. Nah, baiklah Nanda. Selanjutnya kita coba bahas beberapa soal esai. Tuliskan 4 macam sikap ilmiah. Nah, tentunya Ananda sudah membaca ya bahwa sikap-sikap ilmiah itu ada 5, yaitu sikap yang dapat muncul dari suatu proses kegiatan penyelidikan ilmiah pada objek IPA. Sikap tersebut dapat membedakan antara fakta dan opini, kemudian sikap berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan argumentasi, kemudian sikap mengembangkan keingintahuan, sikap kepedulian terhadap lingkungan, dan sikap berpendapat secara ilmiah dan kritis. Nah, itulah 4 macam atau sikap-sikap ilmiah yang dapat muncul dari suatu kegiatan penyelidikan ilmiah pada objek IPA. Kemudian jelaskan tahap-tahap dalam melakukan proses penyelidikan IPA. Tahap-tahap dalam proses penyelidikan IPA ini sudah kita kaji sebelumnya. Tahap-tahap dalam melakukan proses penyelidikan IPA itu dimulai dari yang namanya kegiatan didasarkan pada metode ilmiah. Metode ilmiah suatu cara yang digunakan di dalam melakukan penyelidikan IPA yang tahapannya dimulai dari rumusan masalah,
kemudian menyusun kerangka teori, artinya teori-teori yang ada yang dapat kita gunakan sebagai bahan tinjauan pustaka kita nantinya. Kemudian selanjutnya tahap yang ketiga, merumuskan masalah tentang objek IPA yang akan kita amati, yang akan kita selidiki, dan dilanjutkan dengan pengajuan hipotesis, kesimpulan sementara yang akan kita buat sebelum kita melakukan eksperimen. Nah, kemudian melakukan kegiatan eksperimen, dari kegiatan tersebut didapat data yang selanjutnya dianalisis. Setelah itu ditarik suatu kesimpulan dan mempublikasikan kesimpulan tersebut sebagai ilmu pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat. Itu tahapan dalam melakukan proses penyelidikan IPA. Selanjutnya, soal nomor 3, sekelompok siswa sedang berdebat mengenai hasil percobaan mereka. Siswa 1 mengatakan bahwa air paling berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Siswa lainnya berpendapat pupuk paling mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tentukan sikap ilmiah yang harus dimiliki kelompok tersebut agar perselisihan dapat dihindari. Nah, sikap ilmiah yang dimaksudkan di sini adalah berpendapat secara ilmiah dan kritis. Berpendapat secara ilmiah dan kritis ini dapat menyelesaikan permasalahan dari soal nomor 3 ini. Perdebatan pada siswa tersebut di dalam mengajukan pendapat-pendapat mereka. Mereka harus memiliki sikap ilmiah, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Nah, kemudian berikutnya lagi, jelaskan perbedaan antara satuan baku dan satuan tidak baku. Tadi sudah jelaskan juga satuan baku ini adalah satuan yang diakui secara internasional di dalam penyelidikan IPA. Ya, contohnya adalah satuan meter, sentimeter, kilometer, dan lain-lain, gram, kilogram, miligram, dan terusnya. Dan itu diakui secara internasional. Sementara satuan tidak baku, ini satuan yang tidak lazim di dalam pengukuran dan tidak diakui secara internasional. Contohnya mengukur panjang dengan jengkal, mengukur lebar tanah dengan kaki, 10 kaki, 20 kaki, dan seterusnya. Nah, ini contoh yang dimaksudkan sebagai satuan tidak baku, satuan yang tidak lazim dan tidak diakui secara internasional di dalam kegiatan pengukuran. Nah, terakhir, untuk soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Nah, ini masih berkaitan dengan pengukuran besaran massa dengan menggunakan neraca 3 lengan. Jadi kalau ditanyakan berapa nilai pengukuran besaran massa berdasarkan gambar skala, kita tinggal memperhatikan anak timbangan skala yang ditunjukkan oleh anak timbangan tersebut. Jadi ini 40 gram ditambah 500 gram ditambah ini 2,4 gram. Ya, dinilai 2,4 gram yang ditunjukkan pada anak timbangnya ini. Jadi massa benda yang diukur oleh neraca ini adalah 400 gram ditambah 50 gram, ini sudah 540 gram. Coba tuliskan di sini 40 gram ditambah 500 gram ditambah
ini 2,4 gram ditambah 2,4 gram. Jadi kalau kita jumlahkan semua adalah 542,4 gram. Nah, baiklah Nanda, untuk kesempatan ini semoga jabaran dari pembahasan soal-soal LKS tersebut dapat Ananda pahami. Terima kasih. Untuk hari ini Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.